Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmatnya, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan pada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa hadir untuk memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Dan tak lupa kami senantiasa mengingatkan diri kami sendiri dan para jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW pun mengingatkan kita semua, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana dan kapan saja kamu berada. Karena takwa merupakan puncak segala urusan. Dan dengan takwa ini kita akan terselamatkan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ada dalam surat Al-Baqarah 148 dan surat Al-Maidah surat Al-Baqarah 138 dan surat Al-Maidah 48, di mana kalimat yang disampaikan Allah itu sama. Ya, Dia berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian telah kami jadikan syariat dan jalan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andai kata Allah Ta'ala menjadikan kalian, niscaya akan dijadikan satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah tidak menguji kalian di dunia ini terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Jadi Allah memerintahkan kita kaum muslimin untuk punya semangat, ya, al-musabaqah fil khair, ya. Jadi musabaqah fil khair, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Untuk apa itu? Untuk mencapai supaya kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena tujuan dari perlombaan itu adalah menjadikan manusia menjadi orang-orang yang terbaik menurut pandangan agama ini. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang baik itu ada banyak hal. Tapi di dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang ini harus kita upayakan di dalam kehidupan kita. Orang yang berlomba, sekalipun dalam perlombaan dengan kelompok di mana dia berlomba itu kalah, maka dia tetap masih unggul dibanding orang yang tidak pernah mengikuti perlombaan. Taruhlah kalau panjenengan saya melihat orang naik, ya, atau balapan motor GP. Kita lihat pembalap yang unggul biasanya hanya beberapa nama, 1, 2, 3 nama. Tapi yang lain pun akan berusaha bagaimana dia memperoleh gelar juara. Bahkan yang kalah pun tetap semangat memacu motornya. Tidak dihentikan lalu dia jalan pulang. Orang yang paling terakhir dalam lomba itu, kalau balapan sama kita, pasti kita kalah. Itu menunjukkan kalau kita berlomba dalam meraih kebaikan, sekalipun pada kelompok kita itu
mungkin tengah-tengah, tidak 10 besar, mungkin yang paling terakhir. Tapi pada kelompok yang tidak pernah mengikuti perlombaan fil khair dalam kebaikan, panjenengan akan tetap unggul. Makanya seorang harus punya semangat fastabiqul khairat di dalam kebaikan. Kira-kira apa manusia yang terbaik menurut Al-Quran atau menurut hadis Nabi? Ya, di antaranya sabda Nabi SAW yang ada dalam kitab Bukhari, hadis nomor 527. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran pada orang lain. Dari sisi apa kita belajar Al-Quran? Yang pertama adalah dari sisi tilawahnya, membacanya. Ya, jangan sampai kita kaum muslimin tidak bisa membaca Quran. Ini rugi besar, rugi yang sangat besar. Karena setiap huruf dari Al-Quran itu adalah nilainya pahala, satu huruf. Dan tidak satu, tapi menyatakan Allah Rasulullah menyatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tetapi alif harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap huruf itu seseorang yang membaca dengan tartil akan mendapatkan pahala 10. Makanya majelis-majelis Quran itu jenengan harus datang. Ya, pertama membacanya. Yang kedua adalah memaknainya. Makanya ada pujian yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu dalam bahasa Arabnya lalu diterjemahkan, ya, maca Quran sak maknani. Itu penting karena Al-Quran ini petunjuk, Al-Quran ini hidayah. Maka jenengan tidak akan tahu hidayah itu sebagai hidayah kalau tidak tahu artinya. Dan tidak ada alasan bagi kita hari ini untuk tidak tahu arti Al-Quran. Karena Al-Quran yang punya makna, bahkan tiap kata itu sudah bisa di-download di Android kita masing-masing. Maka setiap kita ingin membaca bisa ngelirik terjemahannya. Bahkan ada tafsirnya. Lalu bagaimana kita baca setelahnya? Setelah tahu artinya maka kita pahami isi Al-Quran itu. Ya, kita pahami. Katakanlah kita membaca satu hari satu ayat, kita pahami. Atau 2 ayat, atau 3 ayat. Lalu setelah memahaminya, maka Al-Quran itu perlu untuk diamalkan. Karena sesuatu yang tidak diamalkan itu akan menjadi masalah kalau ilmu itu di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shaf ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Maka mari bersemangat untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan dalam satu kisah itu Kiai Ahmad Dahlan itu pernah mengajar surat Al-Ma'un berulang-ulang sampai santrinya bosan, sampai tahu artinya semua, sampai hafal. Lalu santrinya bertanya, wahai Kiai kok tetap surat Al-Ma'un terus yang jenengan ajarkan? Lalu dia mengatakan, apakah surat ini sudah kamu amalkan? Belum, amalkan dulu, baru nanti saya sampaikan yang lain. Itu juga kebiasaan Nabi SAW mengajari sahabat begitu. Jadi 1, 2, 3 ayat diamalkan. Dan yang terbaik tentunya orang yang mengajar Al-Quran kepada orang lain. Jadi kalau jenengan punya kapasitas untuk mengajari Al-Quran, maka bersemangatlah untuk menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Banyak saya perhatikan di tempat-tempat kita itu orang yang hafal Al-Quran, mengerti artinya, mengerti maknanya, tapi tidak punya semangat untuk menyampaikan. Ini masalah. Ada 2 masalah besar yang dihadapi kaum muslimin. Yang tidak pinter semangat, itu juga masalah. Ya, nggak pinter, nekat nyampaikan, masalah. Ya, banyak salahnya daripada benarnya. Yang pinter tidak semangat, itu juga masalah. Makanya 2 hal itu harus lengkap. Yang pandai itu adalah bersemangat untuk mengajar, yang tidak pandai
kurang pandai, kurang cakap, bersemangat untuk belajar. Maka ketika bapak-bapak sekalian hanya belajar misalkan masih marhalah 1 atau Iqra 1, 2, semangatlah karena jenengan disebut orang yang terbaik oleh Nabi Muhammad. Dan dengan telaten insya Allah jenengan akan bisa lancar. Ya. Jadi Al-Quran ini penting sekali untuk kita kembali ke basic kita. Sehingga kita itu betul-betul terpadu dengan Al-Quran ini. Dan Nabi menyatakan, sepeninggalku aku meninggalkan 2 warisan yang kamu tidak akan pernah sesat selama itu dipegang teguh, yaitu kitabullah, kitab Allah Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnahnya Nabi, yaitu hadisnya. Itu adalah orang yang terbaik. Monggo ya, kita bisa lakukan semua itu. Yang kedua adalah ya, dia mengatakan khiyarukum ahsanuhum akhlaqan. Sebaik-baik kalian orang yang baik akhlaknya. Orang yang punya akhlak baik itu juga berkaitan dengan apa? Dengan ilmu yang dimiliki, dengan kematangan jiwa, dengan pengalaman-pengalaman. Maka sebaik-baik orang adalah Nabi Muhammad. Sesempurna-sempurna iman adalah imannya Nabi Muhammad. Dan Nabi menyatakan, ya, akmalun nasi imanan, ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik, ya, sesempurna-sempurna orang imannya, siapa yang paling sempurna? Ya Rasulullah, adalah orang yang terbaik akhlaknya. Maka kalau ada orang itu semakin belajar agama, semakin aneh, tidak tegur sapa sama tetangga, semakin eksklusif, menyendiri, seakan-akan dia ahli surga sendiri, itu ada masalah. Ya, seharusnya orang yang terbaik dari sisi akidah dan ibadah adalah orang yang terbaik budi pekertinya, sopan santunnya, bicaranya lembah lembut, ya sebagaimana Nabi SAW dipuji-puji oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 159, wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidan qalbi lam faddu min khawlik. Ini misalkan akhlak dengan sesama, karena sebab rahmat Allah lah yang Allah berikan kepadamu, kamu memiliki akhlak yang lemah lembut. Andai kata kamu kasar dan keras hati, niscaya orang-orang akan lari dari sekitarmu. Jadi kenapa orang bisa lari dari dakwah, dari Islam itu? Ya karena akhlak yang dimiliki oleh kita. Makanya lah tidak salah lah kalau misalkan Syekh Muhammad Abduh mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu para jamaah, kebaikannya ditutupi oleh akhlak jeleknya orang Islam sendiri. Tidak nampak, ya, tidak disiplin, terlambat, ya, kalau rapat itu telat-telat. Itu ya semuanya kaum muslimin, termasuk saya dengan semua. Itu bagian dari pengamalan yang kurang tepat dari agama ini. Nah, makanya kemudian mari kita benahi diri kita. Kenapa? Karena akhlak yang baik ini adalah penyebab utama orang masuk ke dalam surga. Penyebabnya ada 2 yang paling utama. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi, yang pertama adalah takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Ya, mari kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah itu. Sebagaimana Nabi, ini tidak cukup tentu disampaikan dalam khutbah Jumat, hanya sekedar ya nukilan saja. Yang terakhir, yang ketiga yang perlu saya sampaikan, ya, orang yang terbaik adalah orang yang panjang usianya. Jadi kalau bapak-bapak itu punya usia panjang, berapa panjang? Kalau sudah melebihi usia Nabi itu sudah panjang. Nabi itu sekitar 63 tahun. Umatnya Nabi Muhammad kebanyakan 60 sampai 70 tahun. Kalau kita diberi usianya panjang, terus wa khasuna amaluhu, amalnya baik. Semakin tua semakin baik. Semakin tua semakin bijak. Semakin tua semakin bisa menjadi panutan. Semakin tua semakin menyenangkan cucu-cucunya. Semakin tua semakin mengagumkan bagi anak-anaknya. Semakin tua mengagumkan masyarakat dan tetangganya. Ini adalah orang yang terbaik. Berarti kebalikannya orang yang terburuk gimana? Orang yang panjang usianya dan buruk perilakunya. Ya. Jadi amalnya buruk. Orang itu kalau buruk, ya, ketika mati banyak yang senang.
manusia juga senang. Misalkan ada orang yang sukanya mencuri milik tetangganya atau apa-apa, mati ngomong tangganya, alhamdulillah mentok-mentok aman, PT-PT aman, ya, karena dia suka ngambil itu. Kemudian tumbuhan pun merasa aman, hewan pun merasa aman. Ya, kalau ada orang yang suka adu jago, jagonya aman, nggak akan diadu lagi. Ya, ini contoh-contoh. Makanya ketika ada orang, seharusnya kita itu sebagai seorang muslim, ketika lahir banyak orang tertawa, tersenyum, senang. Ketika mati banyak orang yang menangisi. Itu orang baik. Tapi kalau orang itu lahirnya orang tertawa, matinya lebih tertawa lagi, jelas orang jelek. Karena setiap orang itu menjadi persaksian dia, ya, atas kematian seseorang. Sebenarnya dia tahu. Oleh karena itu Nabi pernah ada jenazah itu lewat, kemudian bertanya, wahai para sahabatku, bagaimana kamu melihat orang ini? Jelek ya Rasulullah. Orang ini orang jelek. Wajibat. Ya, wajib. Wajib apa ya Rasulullah? Wajib masuk neraka dengan persaksian. Bagaimana dengan orang ini? Ini orang baik ya Rasulullah. Wajib, dia wajib masuk surga dengan persaksian. Itu pertanyaan Nabi. Dan orang Arab tuh terus terang, nek elek ya elek, nek api api. Kalau di sini kan tidak. Orang ini baik apa baik? Ini padahal orangnya peminum, pezina, baik. Maksudnya baik itu apa? Sudah baik tidak ngelakoni elek mana, selesai. Tidak nyolong lagi, tidak ndolimi orang lagi. Baiknya di situ sebenarnya. Karena tidak lazim di Indonesia itu kalau ada orang mati baik apa jelek, nggak mungkin. Orang kita tuh tidak begitu tradisinya. Ya, kalau misalkan bertamu orang Eropa, orang Timur Tengah, bertamu kemudian dia sudah capek, langsung aja silakan sampean pulang, saya mau istirahat. Itu tidak tersinggung. Kalau di sini ya tersinggung. Kok ndelok jam balik ya berarti wis kesuwen. Itu budaya yang berbeda antara kita dengan masyarakat di Timur Tengah. Ya, masyarakat muslimin rahimakumullah, mari kita berupaya ya fastabiqul khairat. Dengan sisa-sisa usia ini, maka panjenengan saya masih diberi kesempatan Allah untuk melakukan amal saleh. Maka jangan sia-siakan. Boleh jadi kita tidak akan hadir lagi di Jumat ini, bisa jadi. Siapa yang menjamin? Kalau besok subuh kita bisa sholat lagi. Makanya seorang mukmin itu memandang harinya hanya hari ini. Besok belum tentu. Hari ini kita gunakan sebaik-baiknya. Sholat Jumat ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sholat nanti kita lakukan dengan sekhusuk-khusuknya. Bisa jadi itu sholat yang terakhir. Kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam kesempatan yang terbaik, usia yang cukup untuk bisa nambahi sang-sang kita yang kurang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan pada khutbah Jumat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kami yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa berupaya untuk lebih meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah. Mari kita sesali dosa-dosa kita dan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu selalu membaca istighfar dan bertobat dalam sehari antara 70 sampai 100 kali. Dan ini merupakan petunjuk apalagi kita. Ada perintah memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu cara kita untuk mencari jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
Mari kita akhiri dengan bersama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di siang hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasarad-din wa khudhul man khadhala al-Islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.